Jumpa lagi bersama saya di channel Bee Lobster Farm, teman-teman. Kali ini saya akan berbagi pengalaman soal indukan-indukan saya yang rasanya begitu produktif, dan timbul analisa kenapa sampai sebegitu produktif bertelurnya. Akan saya coba uraikan dalam video saya kali ini, oke? Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama saya dan sudah mendukung channel ini. Dan tetap dukung channel ini. Bagi Anda yang baru pertama kali bergabung, bisa menyaksikan video-video saya yang ada dan dukung saya dengan cara subscribe, like, dan bagikan. Oke, simak videonya berikut ini. Nah teman-teman, ini kolam karantina untuk indukan bertelur saya yang sebelumnya di sini ada 11 ekor yang bertelur, yang saya panen 3 minggu yang lalu. Dan sekarang sudah saya pisah lagi. Di sini tinggal 4 ekor. Di situ ada 2 ekor untuk siap turun gendong, dan di sana sudah menjadi burayak. Serta 2 kolam outdoor saya yang di luar itu sudah turun burayak 2 ekor juga, dan sudah saya kembalikan indukannya di kolam pemijahan ini. Oke teman-teman, sebelumnya saya akan memperlihatkan kondisi indukan bertelur di kolam ini. Kondisinya sudah sejauh apa, dan di sini juga rasanya sudah ada yang hampir turun gendong. Teman-teman, coba kita lihat kondisinya. Nah ini sudah mulai muncul matanya. Ini sudah hampir turun gendong teman-teman. Juga sudah ada mata dan kumisnya. Coba kita cek yang di kolam ini sudah seperti apa kondisi telurnya. Nah ini nampaknya sudah siap turun gendong teman-teman, dan cukup banyak anakannya. Nah ini teman-teman di kolam pemijahan saya coba mengambil satu indukan saja secara ini, yang secara pengamatan sepertinya bertelur. Coba kita lihat. Nah teman-teman, memang benar ada telurnya, dan masih telur baru warna kuning. Dan di sini sudah ada banyak lagi yang bertelur. Nanti seminggu lagi akan saya panen. Sesuai jadwal saya setiap bulan akan panen indukan bertelur. Dan satu hal yang saya mau sampaikan kepada kita, hanya berdasarkan pengalaman saya. Jadi bagaimana sampai setiap bulan saya bisa mendapatkan indukan bertelur dan cukup banyak. Jadi 2 atau 3 bulan sebelumnya itu pertama saya panen 12 ekor bertelur di kolam ini. Dan di bulan lalu juga saya sudah tayangkan di video-video saya, itu saya sudah mendapatkan 11 ekor lagi yang bertelur. Nah sementara indukan saya di sini hanya totalnya 45 ekor. 29 betina dan sisanya adalah yang jantan 16 ekor. Tapi saya bisa panen setiap bulan dengan jumlah yang cukup signifikan untuk bertelur. Nah satu hal saya mau jelaskan pengalaman saya, bahwa indukan-indukan ini sejak pertama kali saya mengambilnya itu di ukuran 3,5 inci up sebanyak 45 ekor. Nah itu saya pelihara selama 2 bulan sambil adaptasi dan pembesaran menuju 4 inci. Baru ada yang bertelur teman-teman.
Nah, saya melihat ini juga cukup efektif sebab sama saja ketika saya membeli indukan yang mungkin ukurannya 4 atau 5 inci juga akan melalui tahap adaptasi. Tapi kelemahannya saya tidak tahu kalau indukan sudah cukup besar, apakah sudah banyak kali bertelur sebelumnya di kolam sebelumnya atau memang belum pernah bertelur, seperti itu. Olehnya berdasarkan pengalaman itu dan melihat beberapa proses bertelur yang saya dapatkan dari indukan-indukan saya mengambil satu kesimpulan bahwa kenapa sampai intensitas bertelur ini cukup baik. Itu dikarenakan karena memang saya membeli bibit dan mencetak indukan ini sendiri dalam bentuk pembesaran selama 2 bulan, yang juga keuntungannya adalah masa pembesaran itu adalah juga masa adaptasi dia. Nah, sehingga semakin beradaptasi dan semakin bertumbuh menuju 4 inci yang tadinya 3,5 inci, dan tiba pada saatnya bertelur adalah betul-betul telur pertama dari indukan-indukan ini, sehingga ketika dipijahkan terus-menerus setelah bertelur, lobster-lobster ini akan bertelur lagi dan begitu secara terus-menerus, sehingga kesempatan mendapatkan indukan produktif itu yang saya dapatkan karena saya mengawalinya betul-betul memang dari indukan yang belum pernah bertelur sebelumnya. Sehingga dua keuntungan yang saya dapatkan di sini yaitu masa adaptasi bisa saya lalui sambil pembesaran menuju indukan, dan setelah mencapai masa bertelur indukan, saya bisa mendapatkan semua momen atau semua kesempatan bertelur dan saya bisa panen secara terus-menerus indukan yang bertelur. Seperti itu teman-teman, kesimpulan saya mengenai kenapa kok bisa produktif seperti ini. Dan saya juga berpikir bahwa ada masanya nanti suatu saat ini tidak produktif lagi, mungkin semakin jarang bertelur seiring dengan pertumbuhan daripada indukan-indukan ini. Nah, nanti akan saya buatkan juga laporannya kepada kita semua atau videonya kira-kira kapan, sehingga saya bisa mengambil satu kesimpulan bahwa di usia atau di ukuran sekian tingkat produktivitasnya sudah mulai menurun. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi yang saya alami saat ini masih memang masa-masa produktif dari indukan-indukan saya, sehingga setiap panen saya bisa mendapatkan banyak yang bertelur. Seperti itu teman-teman, semoga bisa kita pahami. Oh iya, tentu saja satu hal lagi yang terpenting adalah faktor pakan yang kita berikan. Jadi di usia pemijahan atau di kolam pemijahan ini selalu saya beri pakan yang bisa meningkatkan produktivitas juga daripada bertelur lobster air tawar, yaitu kacang hijau, jagung, dan kecamba atau toge. Itu saja yang sering saya berikan secara bergantian teman-teman. Oke, mungkin ini saja video saya kali ini, semoga bermanfaat. Dan dukung saya dengan cara subscribe, like, dan bagikan. Terima kasih, sampai jumpa dan salam capit.